Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana bahagia di siang hari ini. Kedua kalinya tidak lupa kita aturkan selawat serta salam kepada kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Baik, Pak Ibu hebat yang saya hormati, terima kasih telah menyempatkan waktu hadir dalam acara diskusi kita, yaitu diseminasi atau pembahasan modul 1.4 aksi budaya positif. Jadi modul ini saya pelajari di Learning Management System atau LMS Guru Penggerak yang akan kita akan berbagi pengetahuan materi program pendidikan guru penggerak oleh saya sendiri, Bapak Indra Yadi, CDP Angkatan 10 Kabupaten Bandung Barat. Baik, latar belakang dari kegiatan ini yaitu sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman yang memberikan keleluasan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan ini sesuai dengan pengembangan profil pelajar Pancasila yang 6 elemen yang tujuannya adalah pendidikan itu berpihak pada murid. Jadi tujuan kegiatan ini yang pertama itu menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya menumbuhkan tanggung jawab, komitmen dan teguh pendirian yang terakhir mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif itu sendiri, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid-muridnya. Baik, rekan-rekan guru hebat, Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta 2 orang di sini maju untuk membantu saya. Kita akan praktek sedikit tentang apa itu kontrol diri. Baik. Ya, sesuai dengan instruksi yang ada di slide Bapak Ibu sekalian. Jadi Ustazah Yuni ini atau Guru Yuni akan menjadi si A. Tugas dari Ustazah Yuni menghafalkan salah satu tangan, ya baik, dan akan mempertahankan yang paling berharga dalam tangan itu, baik itu benda, mungkin tentang prinsip, keluarga dan lain-lainnya. Nah, tugas si B oleh Guru Tina itu mencoba untuk membuka kepalan tangan dari Ibu Guru Yuni, baik dengan cara menghardik, menghakimi, mengintimidasi, bahkan merayu. Jadi terserah dari Ibu Guru Tina bagaimana cara merayu ataupun menghardik ataupun mengintimidasi dari Ibu Guru Yuni agar dia bisa membuka tangan dari sebelum ini. Mungkin bisa dimengerti, jadi mungkin rahasia di dalamnya. Baik, silahkan kita praktek. Nah, Ustazah Yuni atau Guru Yuni silahkan bayangkan apa yang paling berharga dalam kepalan tangan Ustazah Yuni. Nanti Ustazah Yuni itu akan mencoba merayu
Oke, silakan. Mungkin bisa dengan kalimat, rayuan atau apa terserah. Apa itu? Ini sangat berharga sekali. Boleh dicoba lihat ini boleh? Untuk apa dicoba? Untuk apa dicoba? Lihat itu aja. Oh, masa bikin doang ya? Sangat berharga ini. Sangat berharga. Oh tidak bisa. Bisa dengan rayuan, bisa. Mungkin dengan iming-iming juga bisa. Terserah. Atau mungkin dengan sebuah bisa. 71 miliar. Ini harganya 2 juta. Oh, lebih mahal lagi nih. Kepala ini. Ini kan Apalagi ini lebih murah. coba dipaksa ya 1, 2, 3. Iya, sangat berharga sekali soalnya. Baik, cukup. Jadi Ustazah Yuni tadi mengepalkan tangannya, dia berperan sebagai si A, dan Ustazah Tina atau guru Tina menjadi si B yang mencoba membuka kepala kanan Ustazah Yuni dengan cara memaksa, kemudian mengiming-imingi dan lain sebagainya. Baik, apakah Anda atau si B membuka kepala tangan Anda? Ustazah Yuni, Apa? apakah Anda atau si B? Dia membuka kepala tangan Anda tidak? Ya, tidak. Berarti Ustazah Yuni masih mengepalkan tangan. Apakah Anda atau si B menutup kepala tangan? Mengapa alasan atau si B tetap menutup kepala tangan? Alasannya? Alasan, ini sangat berharga. Ya, baik. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup tangan? Apakah si A atau si B? Si A atau si B? Berarti Ustazah Yuni Iya. kontrol terhadap dirinya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Teguh berdiri ya. Jadi saya Baik. soal di sini. Kita lanjutkan. Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru hebat. Maaf. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Jadi ini sesuai dengan Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu guru. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan kita yang mengontrol murid. Jadi pendidikan sejatinya adalah Merdeka Belajar atau yang kita biasa sebut dengan pendidikan berdiferensiasi. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, selain ini ya, jadi pendidikan kepada anak itu ibarat seorang petani yang menanam jagung. Petani itu tidak akan bisa merubah jagung itu menjadi cukup padi, atau istilahnya petani itu hanya bisa merawat tumbuh kembangnya menjadi bagus dari jagung itu dengan cara memberikan pupuk yang baik, menanam di tempat yang bagus dan lain sebagainya. Baik. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita sendiri. Yang dicontohkan tadi oleh Bu Guru Yuni, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan? Jadi kontrol diri seseorang itu bukan kita, orang lain yang mengontrol kita. Contohnya kita kepada murid kita. Jadi misalnya murid kita melakukan tindakan, itu sebenarnya mereka adalah mengontrol dirinya sendiri. Contoh, seorang murid yang terlambat, kemudian kita berdiri menyuruhnya keliling lapangan. Dalam hal ini sebenarnya murid itu bukan kita yang mengontrol murid, dia memberikan kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini kita sebagai guru sering keliru. Ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita memberikan pemahaman, nah, kamu itu telah mengecewakan Bapak Ibu guru atau ustazah di sekolah. Jadi ilusi itu adalah ilusi yang keliru atau kritik
yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tumbuh kembang anak itu tergantung pada proses bagaimana kita merestitusinya. Nanti kita akan pelajari di slide yang selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita berpikir baik di rumah maupun di sekolah bahwa kita bisa memaksa orang lain, terutama peserta didik kita. Jadi ini tumbuh kembang peserta didik itu berdasarkan kesadaran diri sendiri, tapi dengan cara restitusi. Nanti kita akan bahas. Next, lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ini yang kita sering pahami, stimulus respon. Nah, sesungguhnya yang memiliki kontrol itu siapa? Apakah kita yang mengontrol orang lain atau kita yang mengontrol diri kita sendiri? Jadi menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol yang sebenarnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya berbeda untuk memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik dia memukul temannya pasti ada tujuan. Baik dia merampas benda temannya pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya seperti ini. Tadi atau guru ini tidak mau membuka kepalan tangan, dia mengontrol dirinya. Kalaupun dia mau membuka, karena itu hal yang paling berharga, itu pun dia memberikan ruang kontrol terhadap orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian saya bisa mengontrol sudah, memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada posisi baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Sedangkan kalau teori kontrol, model berpikirnya menang, dan menang. Nah, menurut Bapak Ibu, nah sekarang saya tanya, oke Bapak Fajri atau Ustaz Fajri, apa sih makna disiplin? Bisa disebutkan disiplin itu apa? Satu kata boleh, satu kalimat boleh. Tepat waktu. Tepat waktu, catat tepat waktu, atau menghargai waktu. Kemudian yang lain coba, Bu Guru Linda, Ustazah Linda, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah taat terhadap aturan. Taat terhadap aturan. Kemudian yang lain? Oke, silakan. Next. Nah, apakah makna disiplin? Jadi definisi dari disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, biasanya bahasa-bahasa Latin ini berhubungan dengan bahasa-bahasa Yunani. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri. Murid-murid Sokrates dan Plato, ya dari bahasa Yunani, Bapak Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Jadi konteksnya berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan ataupun kadang dipaksa seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tindakan tidak nyaman. Jadi kadang anak merasa terlambat, datang dari rumahnya, takut dihukum. Untuk menunjukkan disiplinnya, akhirnya dia datang tepat waktu, bukan atas dasar kesadaran dirinya sendirinya, karena adanya hukuman, kemudian merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, ada pertanyaan? Jadi mindsetnya mulai dirubah sekarang ya. Jadi disiplin itu adalah kesadaran diri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri atau kontrol diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi ketika murid datang terlambat, ketika dia datang tepat waktu atas dasar kesadarannya sendiri tanpa ada rasanya bersalah atau tanpa dia melihat hukuman, maka itu adalah makna dari disiplin itu sendiri. Baik. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu Bapak Ibu Guru sifatnya universal. Jadi itu nilai kebajikan itu yang disepakati itu adalah sifatnya adalah universal. Jadi tidak memandang warna kulit, agama, ras, suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifatnya adalah universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila atau Merdeka Belajar. Bahasa kerennya apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu siswa guru harus berkreasi dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan motivasi anak untuk belajar. Kreasinya sebagus-bagus mungkin. Jadi dituntut guru itu untuk selalu berkreasi. Nilai kebajikan yang dituntut oleh pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri di dalam belajar, bernalar kritis, kemudian berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Baik. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, ketika anak datang terlambat atau tidak melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau tata tertib sekolah, tindakan apa yang mereka lakukan? Kalau misalnya dia untuk tidak nyaman atau menghindari hukuman, maka motivasi yang timbul dalam dirinya itu adalah bersifat eksternal dari luar, bukan dari motivasi internal yang atas kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi reward itu Bapak Ibu Guru, misalnya siapa yang datang tepat waktu, saya kasih hadiah. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Reward atau hadiah, pemberian imbalan atau dalam sekolah, institusi itu kadang membuat anak menjadi malas, kadang membuat iri hati, kadang memacu kondisi anak untuk menjadi rajin. Jadi bukan lahir dari dirinya sendiri, melainkan dari iming-iming. Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Jika tidak ada hadiah, maka anak itu tidak akan melakukan yang namanya kegiatan, ataupun tidak ada hadiah, maka dia akan mengerjakan sesuatu dengan asal-asalan. Nah, bagaimana dengan poin yang ketiga? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, dia datang tepat waktu atas kesadaran dirinya sendiri. Dia akan belajar tentang bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, atau tanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat oleh sekolah. Ini motivasi ini muncul karena dorongan dari dalam dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi internal. Baik. Jadi motivasi eksternal dan motivasi internal ini sudah bisa dipahami. Jadi motivasi eksternal itu berdasarkan ketakutan, kemudian rasa tidak nyaman untuk melakukan. Seandainya saya terlambat, pasti saya akan dihukum. Tapi kalau motivasi internal, ketika dia bertanggung jawab atas dirinya, kalau saya tepat waktu, maka saya akan bertanggung jawab terhadap saya atau orang tua saya yang telah memberikan jalan ke sekolah, atau saya bertanggung jawab terhadap sekolah yang telah memberikan saya pengetahuan. Baik. Nah, jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Pertama itu cinta dan kasih sayang. Setiap orang memiliki yang namanya ingin diperhatikan, ingin mendapat cinta, ingin diterima, ingin disayang dan disanjung. Baik, apalagi kita sebagai makhluk yang istilahnya berpasang-pasangan, jadi cinta dan kasih sayang itu sangat penting. Tidak hanya cinta dan kasih sayang terhadap dua insan yang berbeda, melainkan diterima atau diberikan kasih sayang oleh orang lain, teman sejawat, keluarga bahkan. Kemudian penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah penguasaan, ingin diakui, kemudian ingin mendapatkan sesuatu jabatan dan lain sebagainya. Kemudian
Yang selanjutnya itu adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya kesenangan. Contoh hal kecilnya, saya senang jika saya mendapatkan uang. Saya senang jika saya bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan tanpa ada paksaan. Saya senang jika mendapatkan laptop baru. Saya senang jika saya liburan keliling Eropa. Seperti itulah kesenangan. Kemudian ada kebebasan. Jadi manusia sesungguhnya tidak ingin ditekan dalam hidupnya. Dia ingin menjadi orang yang bebas. Namun ada norma-norma yang harus kita sepakati atau yang harus kita jaga. Jadi kebebasan dalam hal ini adalah bebas melakukan hal tanpa ada yang menghakimi atau ada yang melarang. Stop dulu. Oke, baik. Kebutuhan dasar yang terakhir itu adalah survival atau bertahan hiduplah. Jadi kita itu dituntut untuk bertahan kuat dalam segala hal, baik dari segi finansial, ekonomi dan lain-lain. Bagaimana orang bertahan, bagaimana dia mampu menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, baik ibu guru, bapak guru yang hebat, ini ada studi kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Sebut saja namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang, artinya malah lah bahasa kita. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Boleh? Saudara Dina atau Bu Dina, apa yang akan Anda lakukan jika Anda sebagai Ibu Ani? Pertama, kita panggil ke kantor. Setelah itu kita tanya-tanya anaknya apa alasannya. Baik, yang pertama itu memanggil Agus ke kantor, kemudian memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian menurut Anda sebagai guru, posisinya sebagai Bu Ani, kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Bisa mungkin dijawab. Kebutuhan apa yang ingin? Oke, kebutuhan apa yang ingin dari 5 kebutuhan dasar manusia? Mungkin dia kurang kasih sayang, mau cari perhatian sama temannya, atau orang tuanya tidak memberikan bekal. Oke. Jawabannya orang tuanya tidak memberikan bekal, kurang kasih sayang. Coba diidentifikasi dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada kasih sayang, penguasaan, terus apa? Oh, survival berarti. Bertahan, bertahan kemudian atau freedom, kebebasan. Bertahan hidup itu ya, survival. Coba mana yang pas? Kalau menurut saya semuanya pas. Semuanya pas. Kenapa saya bilang semuanya pas? Pertama, saat itu pengen diakui oleh teman-teman pada yang bisa. Oke, baik, luar biasa. Yang kedua, Dan dia itu adalah hanya dia melakukan kebebasan, tak boleh apa kan? Dan itu adalah doa kesenangan dia melakukan. Malah kita pernah gitu. oke, baik, sangat luar biasa. Sekarang untuk yang terakhir, maaf yang terakhir. Terakhir, itu karena dia supaya dia tidak marah. Ya, yang Saya sebagai gurunya kelas 5 akan saya biarkan di sini. Oke, baik. Karena Andi yang bisa mengontrol dirinya. Iya, aku. Yes. Baik, pendapat yang luar biasa. Hanya Andi yang dapat mengontrol dirinya. Jadi yang ditanyakan maaf, Pak Ustadz Fajri, Pak Guru, maaf, di sini posisi Ibu Ani apa yang akan Anda lakukan? Saya biarkan ya. Apakah kita biarkan dulu atau nanti kita panggil setelah dia melakukannya? Biarkan saja. Biarkan. Baik, Allah. Oke. Tapi kalau mau tahu nanti Ya, next. Ini sudah teori dulu. Oke, baik, kita bahas. Jawabannya luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan
dengan tindakan tersebut. Jangan langsung dihakim atau dihakimi, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apakah dia ingin kebebasan, cinta, kasih sayang, dan lainnya. Jadi apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dia merebut survive atau merebut bekal temannya untuk bertahan dari kelaparannya. Yang kedua, kita tanya dulu, kita restitusi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhannya berbeda-beda tergantung jawaban dari Agus. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau ingin diakui bahwa dia adalah mempunyai kemampuan. Tidak ada yang berani sama dia ini. Kemudian yang selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Butuh akan pilihan, opsi mana yang dia ambil. Sudah lelah dia merasakan masakan itu saja. Jadi tergantung pertanyaan pemantiknya yang tergantung jawaban yang diberikan oleh Agus. Baru kita tahu apa kebutuhan kebutuhan manusia yang ingin Agus sampaikan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makannya, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi ini adalah masalah yang kompleks. Harus kita sebagai wani harus kita memanggil dulu. Kira-kira kalau dia si Agus ini karena lapar, orang tuanya tidak membawakan makanan, maka dia adalah untuk bertahan hidup, ya, survive. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang dengan temannya, tidak memperhatikan dia, kebutuhan dari cinta dan kasih sayang, dan seterusnya. Baik, next. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, pertama ada penghukuman yang kita bahas di awal tadi. Ini mungkin kita lebih akan mengulas kembali, akan membedah kembali materi ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Baik, Ibu Bapak Guru, silakan. Saya minta mungkin satu untuk menjawab saya. Ini pertanyaan yang tidak akan dilakukan, Bapak Ibu lakukan. Jika seorang anak datang terlambat dalam pelajaran olahraga atau pelajaran yang lain, kemudian lari 10 kali lapangan, dia masuk yang mana kira-kira Bapak Ibu sebelum kita bahas lebih rinci lagi? Lari 10 kali lapangan, jika itu terlambat itu penghukuman baik. Baik, Bapak Ibu hebat, terima kasih atas masukannya tadi dari Ibu Guru Kas, Ibu Sedekah tadi yang memberikan masukan terlalu cepat dalam penyampaian materinya. Mungkin kita lebih relax agar materi ini sampai dengan baik, agar bisa dipahami oleh Bapak Ibu Guru hebat. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jika studi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Jadi jika kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kata seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol kita yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang akan kita katakan kepada peserta didik kita atau murid kita akan mengatakan berapa kali Ibu Guru atau berapa kali Bapak Guru atau Ustazah atau Ustaz harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu kata kita sebagai posisi kontrol, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Maka kita akan mengatakan kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita tanyakan dulu, kemudian kita memberikan pemahaman apa konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan.
Kemudian jika posisi kontrol kita sebagai seorang teman, maka kita akan mengatakan, ayolah yang tertib buat Bu Guru atau Pak Guru atau Ustaz atau Ustazah bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Yang terakhir itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, tergantung kita mau bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai guru yang baik, apakah kita sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol hukum membuat rasa bersalah ini masuk kategori negatif. Kemudian pemantau teman manajer ini masuk kategori positif. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau manajer itu akan melahirkan kesadaran diri sendiri dari murid. Baik, next materinya. Ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, siapa yang mengatakan seperti itu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai kalimat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Jadi itu adalah sebagai pemantau, itu memotivasi. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah penghukum. Siapa yang mengatakan seperti itu? Guru. Iya, itu adalah pernyataan dari seorang guru. Jadi posisi kontrol yang baik itu adalah kita sebagai pemantau. Bapak Ibu guru hebat, jangan pernah kalian menjadi penghukum. Jadi konsekuensinya dari penghukum itu akan membuat orang merasa menjadi pendendam dalam jangka waktu yang lama. Yes, kamu aja. Ya, saya biasa pengen jadi teman. Paham? Bisa dipahami? Sedikit berkali terkait dengan posisi kontrol seorang guru yang kadang-kadang kita sebagai pembentuk atau membuat orang percaya itu dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Nah, itu memberikan efek jerak, apalagi kalau anak sudah overcontrol, tidak bisa dikontrol lagi oleh dirinya sendiri, oleh gurunya, maka penghukuman itu perlu diberikan. Baik, walaupun tidak terus menerus dalam kondisi tertentu. Ketika dia sudah melampaui batas, itu perlu diterapkan. Baik, Bapak Ustaz Fajri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kadang penghukuman itu sangat penting untuk menegakkan anak yang disiplin. Jadi kita sudah bahas pada awal slide itu, disiplin itu maknanya seperti apa. Jadi disiplin pada dasarnya bukan atas paksaan. Jadi makna disiplin itu adalah lahir dari kemauan diri sendiri. Makanya muncul namanya Merdeka Belajar. Bagaimana kita mendidik siswa agar disiplin itu lahir dalam dirinya, bukan atas dasar paksaan dari dasar hukuman. Bisa dipahami, Ustaz? Jadi ini pertanyaan Ustaz Fajri ini pernah ditanyakan sama salah satu CGP yang lain, pertama Bapak Abdul Malik pada saat sesi live Zoom. Pertanyaan sama, kadang kita perlu menghukum siswa, kadang kita perlu membuat itu siswa merasa bersalah. Jadi dalam mereka Merdeka Belajar itu semuanya ditulis. Kembali lagi, dari mana disiplin itu apa? Sesuatu yang harus timbul atas dasar kemauan diri sendiri, bukan atas dasar paksaan. Baik. Oke, budaya positif dan lingkungan positif, keyakinan kelas, serta segitiga yang jawab Pak Ustaz Fajri atau Bapak Ustaz Fajri akan diulas di sini. Jadi Pak Guru atau Ustaz Fajri ya nanti akan menemukan jawabannya dalam segitiga restitusi. Baik. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Dean Dawson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih
memotivasi seseorang diri dalam intrinsik dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, baik Ustaz, alasan kita memakai helm apa sebenarnya? Alasan kita memakai helm atau alasan kita memakai masker? Apakah kita taat atau aturan atau kita meyakini sesuatu? Pertama, itu adalah aturan. Oke, baik. Kita paham itu adalah aturan. Ya kan? Aturan. Kalau dapat helm berarti langsung polisi kan? Ya. Ketika kalau polisi jelasin, nanti kalau kalian jatuh, kepala berbentuk aspal, pecah mati kalian. Oke, baik. Ini belum kesadaran, tapi tidak dulu. Oke, baik. Sampingnya begitu. Luar biasa. Atas dasar aturan. Jadi sebenarnya kita memakai helm itu mindsetnya kita rubah dulu atas dasar keyakinan kita. Kita ketika menggunakan helm terjadi kecelakaan, maka kita akan paling tidak akan selamat atau lecet sedikit. Kita harus meyakini dulu aturan itu. Ini ya, kalau saya tidak melakukan, kalau saya melakukan apa yang terjadi. Tapi kalau keyakinan ketika kita menggunakan helm jatuh, kita meyakini bahwa kita akan aman. Nah itu adalah sebuah keyakinan. Sama dengan prinsip yang tadi. Jadi yang namanya disiplin itu harus lahir dulu. Nanti ada namanya restitusi, kita jelaskan ya di slide selanjutnya. Jadi kita yakini dulu mengapa saya menggunakan masker agar tidak terkena polusi, agar menjaga kesehatan. Yakini dulu yang namanya peraturan itu bisa kita langgar, bisa tidak. Tapi kalau keyakinan bahwa ketika menggunakan helm, contohnya, maka kita akan selamat paling tidak lecet. Nah itu namanya keyakinan itu timbul dari diri sendiri, dalam sendiri. Ya disebut dengan motivasi intrinsik. Boleh saya persilahkan? Baik. Jadi terkait dengan keyakinan itu kira-kira berbeda-beda Pak. Saya yakin dengan apabila saya kata apa. Kalau saya yakin saya kata itu keyakinan saya. Kata saya kita Maka kata harus. Oke. Tapi ketika saya bertemu dengan Malaysia, saya kata, jangan saya dipatahkan untuk melakukan Berarti Bapak bukan lahir intrinsipnya, lahir dari sebuah peraturan, bukan dari diri sendiri atas kesadaran. Ketika saya menggunakan itu jadi bonusnya Bapak. Ketika pertama lahir motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak ketika menggunakan helm, oke, saya akan paling tidak ketika terjadi kecelakaan maka saya akan selamat. Nah kedua, jika nanti mungkin tidak kena razia itu masuk peraturan atas dasar dari bonusnya Bapak. Jadi keyakinan kita bentuk dulu. Jika saya melakukan apa yang terjadi, jika saya tidak melakukan apa yang terjadi. Bisa dipahami? Contoh, keyakinan kelas ini dibuat dengan nilai-nilai kewajiban atau prinsip-prinsip universal. Contoh, misalnya kita meyakini atau membuat kesepakatan kelas. Nah, kita buat kesepakatan kelas. Jadi nanti guru bisa direct. Jadi guru akan membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ingat dulu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Apa maknanya? Nah, atas pertanyaan yang saya pelajari, mungkin kita bisa nanti akan menjawab di sini. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu sebuah peraturan. Kemudian kalau keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah peraturan dari sekolah. Kemudian kalau keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati aturan lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, maka kita meyakini itu adalah kesehatan. Nah itu namanya keyakinan. Jadi bukan dasar kita taat pada aturan ini. Kalau keyakinan itu menghormati orang lain atau kesabaran, gunakan masker itu adalah sebuah aturan. Kalau keyakinan supaya sehat dan selamat. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Bisa dipahami Ustaz? Nampak dulu ya.
Jadi penanaman keyakinan itu harus dulu. Maka kita akan sadar apa fungsi dari aturan itu. Jadi peraturan sama keyakinan ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik dulu. Itu pertanyaannya. Jika dia menumbuhkan ekstrinsik berdasarkan ketakutan atau paksaan, itu bukan hal yang baik. Bisa dipahami? Jadi ketika motivasi intrinsik, apa yang saya lakukan jika menggunakan helm, itu akan berdasarkan keyakinan. Itu akan lahir dari dirinya. Nah, ada namanya restitusi. Kita tidak akan mengatakan sesuatu itu salah. Kita akan merestitusi dulu. Intinya kita cari tahu dulu alasan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian nanti baru menanyakan keyakinan. Keyakinan ini sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif dari diri sendiri atau dari murid-murid kita. Itu akan lahir. Jika ini sebuah peraturan, maka mereka akan melanggar jika tidak ada guru. Jadi kalau keyakinan yang dibuat dahulu di sini, mereka meyakini bahwa saya melakukan ini atas tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, maka ketika ada pun tidak ada guru, maka mereka akan melakukannya. Sedangkan aturan, contoh misalnya gurunya tidak ada atau gurunya terlambat, siswanya terlambat, mereka tidak akan menemukan rasa bersalah di sana. Jadi kalau keyakinan sudah dibentuk, walaupun gurunya tidak ada di sana, ketika dia terlambat dia akan merasa bersalah karena tidak akan melakukan tanggung jawab. Nah, itu pembentukan keyakinan berdasarkan maunya dia motivasi intrinsikah atau ekstrinsikah. Kita bukan belajar berbicara salah atau benarnya, tapi melahirkan keyakinan itu sangat sulit. Makanya ada namanya penuhan keyakinan kelas. Sepakati dulu. Intinya keyakinan apa yang paling dibutuhkan dalam kelas. Tidak usah kita berbicara dalam lingkup sekolah dulu keyakinan dalam kelas. Oke, keyakinannya misalnya kita buat keyakinan kelas memasukkan maju. Jadi mereka ada pun tidak ada guru, kalau sudah mereka meyakini berdasarkan tanggung jawab itu, mereka akan melakukan dengan senang hati tanpa ada paksaan. Bisa dipahami Ustaz? Oke, next. Nah ini dari semua pertanyaan itu, disinilah jawabannya. Ada kita kenal namanya segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memuliakan diri setelah membuat dosa bersalah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Yang seperti yang saya katakan, ada tidak ada guru, ketika keyakinan kelasnya sudah dibuat, mereka akan melakukan tanpa ada paksaan karena motivasi itu bersifat internal, bukan eksternal. Jika sifatnya eksternal, tidak ada guru, mereka akan terlambat, tidak akan menimbulkan rasa bersalah. Bisa dipahami? Jadi internal sama eksternal kesadarannya kita paham Ustaz. Karena penghukuman itu menurut Ustaz penting. Tapi kalau dalam segitiga restitusi kita tanyakan dulu mengapa mereka melakukan seperti yang di awal. Setiap sesuatu pasti ada tujuan. Dan kita melihat dari stimulus respon dengan teori kontrol. Dia terlambat pasti ada tujuan. Dia mengukur temannya pasti ada tujuan. Jadi kita jangan menyatakan malah kita akan restitusi dulu, menanyakan, kemudian keyakinan kelas apa. Next, nah ini jawabannya Ustaz. Jadi ketika kita pelajari segitiga restitusi, yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, datang terlambat kita harus hukumkan. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu, karena setiap kodrat manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukum, kita menanyakan dulu mengapa dia melakukannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, baru validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu mengubah temannya? Kita validasi dulu tindakan yang salah atau kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru masuk menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Contoh, datang tepat waktu.
keyakinan kelas. Jika kamu tidak dapat tepat waktu, apa yang terjadi? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa di masa depan? Jika kamu selalu telat. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat, kita di penghujung acara sudah mengamati kemudian menelaah sambil belajar tentang disiplin positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin refleksi dulu ya sebelum penutup. Jadi kegiatan kali ini yang saya akan refleksikan yaitu mulai dari bagaimana penanaman budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana cara kita mengenali positif kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian bagaimana cara kita merestitusi suatu tindakan jika ada tindakan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.